Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Kita bisa kembali hadir di majelis yang mubarak ini setelah kita libur selama Syawal ya. Selama Syawal kita libur. Nah, sekarang kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan untuk Senin yang genap bersama dengan kami, kita mengkaji kitab Syarah Hadis Tsulats Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang untuk pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-53 tentang 3 hukuman pada umat ini. Di buku halaman 63 yaitu hadis an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati, di dalam umat ini ada khasfun wa maskhun wa qadhfun. Khasfun adalah penenggelaman ke bumi, maskhun itu adalah perubahan wajah, dan qadhfun yakni pelemparan batu atau api. Faqala rajulun minal muslimin, lalu berkata seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzalik, kapan yang demikian? Qala, maka Nabi bersabda, idza zaharat alqainatu, jika sudah muncul merajalela alqainatu, biduanita, wal ma'azifu, dan alat-alat musik, wa syuribatil khumuru, dan khamar-khamar itu diminum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kalau kita melihat hadis ini, kira-kira zaman kita ini pas atau belum pas? Pas, kayak aneh katanya. Sepertinya kayak begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Perhatikan, idza zaharat alqainatu wal ma'azibu wa syuribatil khumur. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, berkata di sini muallif 3 hukuman yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejadiannya pada umat ini. Artinya 3 hukuman itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Hukuman yang pertama adalah al-khasaf atau al-khasfu. Makna daripada khasaf adalah hilang di dalam perut bumi. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya.
Maka maksudnya adalah hilangnya suatu tempat dan orang-orang yang berada di atasnya serta lenyapnya ia ke dalam perut bumi. Jadi ditenggelamkan, ditelan bumi, ambles begitu ya, ambles ke bumi. Dan zaman kita saat sekarang ini jamaah sekalian rahimakumullah taala, banyak berita tentang ambles-amblesnya daratan. Betul Bu? Yang di Indonesia sekarang yang mana? Di Aceh. Ya, yang alhamdulillahnya kebetulannya itu tanah kosong kan gitu ya. Artinya tidak mengenai apa penghuninya, penduduknya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Di luar negeri pun demikian. Ya, tiba-tiba saja ambles, tiba-tiba saja ada lubang besar, ambles kemana? Wallahu a'lam, ambles ke dalam. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, meninggalkan lubang yang besar seperti itu. Ya, dan ternyata demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan ya 1400 tahun yang lalu itu nanti akan ada penenggelaman. Nah, ambles, bumi ini ambles. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Kalau di zaman dulu, maka hukuman ini telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab bagi Qarun. Saat ia berlaku melampaui batas lagi berbuat kerusakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khasafna bihi", maka kami benamkan bihi dengannya, wa bidarihi, dan dengan rumahnya, al-ardha, ke bumi. Jadi dia berikut rumahnya, hartanya gitu ya, maka ditenggelamkan semuanya ke bumi oleh Allah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, maka tidak ada lahu baginya min fi'atin, dari satu golongan pun, yang surunahu, yang bisa menolong Qarun, min dunillah, daripada selain Allah, wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada ya, dan ia wa makana, dan adalah dia minal muntasirin, termasuk golongan orang-orang yang ditolong atau mampu membela diri. Ya, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala datangkan azab, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkan dan menahan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun ini tatkala dia berbuat melampaui batas di permukaan bumi. Dia kufur kepada Allah, menentang Allah tabaraka wa taala, ya, durhaka kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menyangka, mengeklaim bahwasanya nikmat yang ada pada tangannya, hartanya yang melimpah ruah itu adalah hasil usahanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Seakan-akan itu tidak ada kaitannya dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka sebab kekufuran dia akan nikmat tersebut, kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan dia dalam perut bumi. Di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala", di saat ada seorang lelaki yang dia menyeret sarungnya, yang lembreh sarungnya begitu, ya, celananya, sarungnya ngelembreh, dia seret sarungnya itu minal khuyala, karena sombong, khusifa bih, maka dia pun ditenggelamkan, fawaitajal fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia terhimpit di dalam permukaan bumi sampai hari kiamat. Sama sekalian rahimakumullahu taala. Ya, jadi dia terus berada di dalam perut bumi, ya, digencet di sana sampai hari kiamat. Sama sekalian rahimakumullahu taala. Jadi ini hukuman, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kalau dalam hal ini adalah karena kesombongan dia. Dia sombong dengan apanya, Bu? Dengan apanya, Bu? Pakaiannya, ya. Dia sombong dengan pakaiannya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Dia sombong dengan sarungnya, dia sombong dengan celananya, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak isbal, untuk tidak menjulur ke bawah melebihi mata kaki, ya, namun dia enggan untuk melaksanakannya dengan sebab kesombongannya.
Kata yatajaljalu adalah menenggelamkan di dalam kedalaman dan perut bumi tanpa bisa sampai ke akhirnya. Ini hukuman ya. Jadi terus ditenggelamkan ke sana, tapi tidak habis-habis. Ya, tidak habis-habis. Tidak berhenti begitu maksudnya. Gimana? Wallahu alam. Karena ini adalah bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ya kepada mereka yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif di sini, laki-laki yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan bahwa ia adalah Qarun dan dikatakan bahwa ia adalah selainnya. Ya, bisa Qarun, bisa selainnya. Ya kalau itu Qarun, maka Qarun sampai hari kiamat nanti ya akan terus tenggelam di dalam perut bumi, disiksa dengan dihimpit ya. Dihimpit oleh bumi, digencet oleh bumi seperti itu sampai hari kiamat. Kata mu'allif, yang penting bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa termasuk di antara sebab khasaf adalah kekufuran dan kesombongan. Waliyadzubillah. Karena sebab kekufurannya kufur kepada Allah, kufur nikmat, kemudian karena kesombongannya dia banggakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dengan nikmat itu dia menjadi angkuh, menjadi sombong, meremehkan manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi sombong ini apa bu? Batrul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala yang beri, itu kan kebenaran. Ya, rizki itu Allah yang membagi, kan gitu ya. Yarzuqu man yasha, ya. Allah akan berikan rezeki kepada yang dia kehendaki. Wa yuqaddiru man yasha, kan berarti Allah sempitkan ya rezeki bagi yang dia kehendaki. Sebagian orang dibuat rezekinya lapang, sebagian orang dibuat rezekinya sempit. Itu menjadi takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun usaha manusia itu sekedar ikhtiar saja, tapi semuanya akan kembali kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qarun ini ya dia tolak kebenaran tersebut. Kenapa? Karena dianggap ini adalah dari hasil usahanya sendiri begitu ya. Setelah dia kaya, setelah dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak harta, kemudian dia angkuh, sombong, tinggi hati, lalu meremehkan manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala telah mengadab sebagian dari umat-umat terdahulu, di mana Allah Tabaraka taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40, wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada orang yang kami benamkan ke dalam bumi. Dibenamkan ke dalam bumi. Jadi bukan hanya Qarun saja yang Allah Subhanahu wa taala benamkan ke dalam perut bumi di masa-masa lalu, ada umat-umat yang lain yang barangkali kita tidak mengetahuinya karena Allah Taala, Rasulnya alaihi salatu wassalam itu tidak menyampaikan beritanya kepada dia. Namun secara umum Allah berfirman ini, wa minhum man khasafna bil arda, di antara mereka ada orang yang kami tenggelamkan dalam perut bumi. Lalu mu'allif menjelaskan hadis yang telah saya sebutkan di awal menunjukkan bahwa hukuman khasaf akan terjadi pada umat ini. Nabi menyatakan bihadhil ummah, di tengah umat ini. Berarti masa itu ya masih terbuka begitu ya. Masih akan ada di tengah umat ini yang nanti suatu ketika akan dihukum dengan hukuman seperti yang ditimpakan kepada Qarun. Waliyadzubillah, nasallallahu as-salamah. Dan sungguh Allah telah memberikan peringatan kepada para pelaku maksiat dari azab ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-45. Afa aminal ladzina makaru sayyi'at. Apakah merasa aman orang-orang yang berbuat makar keburukan-keburukan? Aman dari apa? An yakhsifallahu bihimul arda. Aman dari Allah tenggelamkan mereka ke bumi. Au ya'tiyahumul azab, atau datang kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Apakah seorang itu merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah tatkala mereka berbuat makar dengan melakukan dosa dan kemaksiatan? Karena azab Allah itu tidak ada pengumumannya. Hati-hati, besok akan terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, nggak ada.
Tidak pernah ada ceritanya pengumuman seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Apa selalu min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak menyangkanya, dari arah yang mereka tidak bisa memprediksinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tidak bisa diprediksi. Ya, bencana-bencana alam ini tidak ada yang bisa memprediksinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sekalipun kemudian badan klimatologi, meteorologi dan geofisika. Betul Bung ya? BMKG, meteorologi, klimatologi dan geofisika. Sekalipun punya alat yang paling canggih model kaya apa ae, tidak pernah bisa memprediksi datangnya bencana. Gitu ya. Mungkin mereka bisa menghitung getaran-getaran bumi, gunung meledos ada tanda-tandanya. Kapan meledak karo. Tak tahu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, gerakan-gerakan tektonik ya di lapisan-lapisan bumi mungkin mereka bisa ada alatnya begitu ya. Tapi kemudian langsung bergerak dengan jet banter, mereka nggak pernah tahu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini ada yang merentah. Yang merentah itu Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Apa mana memprediksi badai, angin ngono kapan? Ya. Itu semua adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan subhanallah, kita ini hidup di antara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita menghirup angin, udara ini bisa menjadi malapetaka kalau Allah mau. Tiap hari kita nyumet geni bisa menjadi malapetaka kalau Allah mau, tinggal merentah. Kita ini berdiri di atas buminya Allah. Kalau Allah mau dikongkon horek Bu. Ya, kita ini ada di pinggir-pinggir gunung kan gitu ya. Gunung-gunung berapi, meledos, wah subhanallah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Kita ini koyo-koyo ini hidup di tengah bahaya deh, ya. Ya. Di tengah bumi ini magma, isinya apa Bu? Api. Kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala yang diceritakan nanti pada hari kiamat ya. Dikeluarkan semuanya isi perut bumi ini sampai lautan itu pun membara. Lautan itu jadi panas, membakar laut itu. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dan dia juga berfirman tentang orang-orang kafir dalam surah Saba 39 ayat 9. Inna sya, kalau kami mau, nakhsif bihimul ardo, kami tenggelamkan mereka ke bumi. Au nusqitu alaihim kisafan minas sama, atau kami jatuhkan kepada mereka kisafan minas sama, gitu ya, pelemparan dari langit, ya, pelemparan dari langit, ya, nopo gumpalan watu, gumpalan nopo dari langit, ya, banyu ae lek dikumpul jadi siji, gak dikelucur nopo, gak dikricik-kricik, dadi nopo Bu? Perusak nopo? Ndak merusak Bu? Merusak. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan itu kricik-kricik Bu ya. Berupa titik-titik rintik-rintik hujan, enggak dikumpulkan jadi satu langsung disok ngono ae wis kesuwen, langsung ae disok blaen. Ya, akan jadi alat penghancur. Sama sekali rahman rahmakumullahu taala. Maka di sini Allah pakai bahasa ini aunus kita alim kisafan minas sama, atau kami lemparkan, kami jatuhkan kepada mereka gumbalan-gumbalan dari langit, bisa berupa air ya yang memadat jadi es misalkan begitu, langsung lugur kan, hancur semua. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan ya bagi setiap hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Di sini mu'alif menjelaskan kisafan minal azab. Kata-kata kisafan minal azab.
atau kisafan minas sama tadi itu ya, yaitu sepotong segumpal adab sebagaimana telah diperlakukan kepada kaum Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan dari khasaf, dan beliau pun telah mengajari kita yang demikian. Kita tiap pagi berdoa ya, di zikir sobah masa itu minta perlindungan dari khasaf, dari hukuman berupa pendenggelaman ke dalam perut bumi. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awati. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih, saat di waktu sore dan saat di waktu pagi. Ya, ini termasuk doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini tiap hari kita baca kan Bu? Iya, insyaallah kan begitu ya. Di mana kita dalam doa ini ya, kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dalam doa ini? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu al-afiyata fid dunya. Al-afiyata fid dunya, keselamatan dari penyakit dan mara bahaya di dunia. Wal akhirati, dan di akhirat. Afiyah, keselamatan, bisa kesehatan, gitu ya. Jadi kalau dari mara bahaya itu selamat, kalau dari penyakit sehat. Al-afiyata fid dunya. Kalau di akhirat, afiyah di akhirat, selamat dari neraka. Ya, jadi tatkala kita berdoa ini, kita itu minta di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan, di akhirat kita minta kepada Allah agar dibebaskan dari neraka. Ini jangan ditinggalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Di dalam sebuah riwayat yang lainnya kalau tidak salah dulu saya pernah mengkaji di satu majelis kitab Alfu tariqah lidukhulil jannah, 1000 jalan masuk surga. 1000 jalan masuk surga. Kalau nggak salah di beberapa kajian di Malang ini ada pengajian pakai buku 175 jalan menuju surga. Betul Bang? Ada majelis mana gitu ya? Pakai buku 175 jalan menuju surga. Nah ini 1000 jalan Bu. Wah, kacake wadong ya. Baik. Jadi al-futari qali dukhul jannah, 1000 jalan masuk surga. Ya. Nah di antaranya ini doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya, ada tambahannya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Gitu ya. Dibaca sering ya, karena ini adalah bagian dari doa dan juga zikir ya, saat seseorang itu antara adzan dan qomat, menunggu antara adzan dengan qomat. Perlu kami membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lalu kemudian ya, jadi ini kalau kita baca doa ini subhanallah, ini doa yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman. Di dunia dia diberikan keselamatan dan kesehatan, selamat dari bara bahaya, sehat badannya agar dia bisa beraktivitas untuk dunianya, sehat badannya agar dia bisa beraktivitas untuk akhiratnya. Ini kita minta tiap hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan di akhirat, keselamatan di akhirat, bebas dari neraka. Mana lagi keinginan mana lagi yang kita inginkan selain daripada ini? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Lalu Allahumma ya Allah inni as'alukal afwa, saya mohon kepadamu ampunan dari dosa.
wal afiyah, dan keselamatan sama dari penyakit dan mara bahaya. Fi dini, dalam agamaku. Ya, maaf dan afiyah di dalam agama. Ya, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Kenapa? Karena kita itu manusia yang tidak sempurna dalam menjalankan perintah Allah, tidak sempurna. Salat kita tidak sempurna, puasa kita tidak sempurna, semuanya tidak sempurna, betul Bu? Ada yang berani, wah aku sempurna Ustaz. Ono sing wani ngono kira-kira. Pede banget. Tidak ada yang sempurna. Sama sekalian rahimakumullah taala. Ya, maka kita minta maaf kepada Allah akan ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan agama kita. Ya. Kemudian apa? Minta apa? Afiyah, selamat di dalam urusan agama. Kenapa? Karena ternyata ada orang tidak selamat dalam urusan agamanya. Tidak selamat dalam urusan agama itu contohnya seperti apa Bu kira-kira Bu? Agamanya tidak selamat. Beragama, dia berislam tapi nggak selamat. Contohnya Bu, apa Bu? Kena syubuhat. Ya, agamanya terkena syubhat. Sehingga dia mungkin berkeyakinan dengan keyakinan yang salah. Dia berakidah dengan akidah yang salah. Kemudian beribadah dengan ibadah yang salah. Itu namanya tidak kena afiyah di dalam urusan agamanya. Gitu ya. Tidak kena afiyah dalam urusan agamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Maka kita butuh ini. Butuh permaafan, maafnya Allah karena kita tidak sempurna dalam menjalankan perintah agamanya. Kita butuh keselamatan dalam agama kita karena banyak orang tersesat di dalam agamanya. Ya, tersesat di dalam agamanya. Ya, karena kena syubhat, dia beragama, berakidah dengan akidah yang salah. Tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dengan ibadah yang salah, tidak seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu afwa wal afiyata fid dunya wa dunyaya. Ya. Jadi mohon maaf kepada Allah dalam urusan dunia, mohon maaf kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah dalam urusan dunia pun demikian. Kita mohon maaf dalam urusan dunia karena masih banyak di antara manusia itu masih berani mengambil yang haram. Keseret-seret ya kepada yang haram. Ya, masih banyak di antara manusia itu yang mengedepankan dunianya daripada akhiratnya. Kan gitu ya. Itu kan kenyataannya demikian. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya dalam urusan dunia. Ya, lalu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunianya agar tidak terjerumus kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ahli, demikian juga keluarga, wa mali, dan juga harta. Minta afiyah dalam urusan keluarga, ya, keselamatan dalam urusan keluarga, keselamatan dalam urusan harta. Ini yang kita minta tiap hari. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Yang berikutnya, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi auratku, tutupi aibku, begitu. Tutupi aib. Di mana ditutupi aib? Di dunia dan di akhirat. Di dunia kita punya cacat, kita punya aib, kita punya kesalahan, kita minta kepada Allah agar ditutupi. Ditutupi di dunia, nanti ditutupi di akhirat. Karena ini adalah satu keutamaan bagi orang-orang yang aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat tentang masa al-arad pada hari kiamat. Hisaban yasiran. Ini kita tatkala berdoa Allahumma astur aurati, itu kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini maknanya. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa Bu? Ringan. Itu adalah Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupi auratku. Kenapa? Karena hisab yang ringan itu, jamaah sekalian rahimakumullah taala, adalah Allah panggil hambanya, lalu Allah pasang tabir tirai antara dia dengan hambanya, gitu ya, dengan seluruh hambanya, sehingga
pertanyaan Allah tabaraka ta'ala kepada satu orang hambanya ini tidak diketahui oleh siapapun. Ya, jadi Allah berikan tabir tirai sehingga dialog ini nggak diketahui oleh siapapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, fa'alta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Hamba tadi mengatakan na'am. Fa'alta kadza fi yaumi kadza wa kadza, kamu lakukan ini demikian dan demikian pada waktu demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian. Maka seorang hamba itu berkata na'am, diakui semuanya. Lalu Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Dulu di dunia aibmu, kekuranganmu ini ya, dosamu ini tak tutupi, sekarang di akhirat tak ampuni. Ya, ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, makna Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi auratku, tutupi aibku, tutupi kekuranganku. Kenapa? Mereka yang ditutupi aibnya, ditutupi kekurangannya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dimasukkan surga, dibebaskan dari neraka. Wa amin rawati, dan berikan kepadaku keamanan dari rasa takutku. Amin rawati, karena setiap manusia nanti bangkit pada hari kiamat dalam keadaan ketakutan. Semuanya dalam keadaan apa? Ketakutan, takut, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka, yang Allah belum pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka dengan kemurkaan seperti itu setelahnya. Maka semua manusia dalam keadaan ketakutan. Nah, ini diminta saat itu, amin rawati, ya Allah berikan keamanan ya dari segala rasa takut yang menggelisahkanku, dikasih keamanan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Lalu kita berdoa, Allahumma ya Allah ihfazni, jagalah aku min baini yadai, dari depanku. Jaga aku dari depanku. Jaga itu maksudnya apa sih? Jaga dari segala maksiat. Di antaranya, jaga aku dari maksiat yang ada di hadapanku. Jaga aku dari segala godaan yang ada di hadapanku. Kan itu ya. Jaga aku, lindungi aku dari segala apapun ya, mara bahaya yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan ketidakridhaan Allah dan sebagainya. Minta penjagaan dari sisi Allah dari depan. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dari sebelah kananku. Wa an shimali, dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, dan dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an utala min tahti, dari terperdaya dari bawahku. Ya, Waqi berkata maksudnya adalah khasaf, penenggelaman. Ya, an utala min tahti itu maknanya adalah berlindung kepada Allah dari apa? Khasaf, penenggelaman. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Makanya kalau kita membaca doa ini memberikan kepada kita pelajaran. Setiap doa yang kita apalkan dan kita baca itu, kita harus paham. Harus paham. Lek gak apal sing penting paham. Ya, sing penting paham. Sama sekali rahmatullahi taala ya. Di Pandaan itu ada halaqah bahasa Arab, diikuti oleh ibu-ibu. Pengajarnya ustazah, ya, dimana ustazahnya ini, masya Allah, gitu ya, sangat visioner, ya. Jadi pokoknya setiap halaqah itu nggak ngerges ibu-ibu, bu. Napa mesti ono tugas, mesti ono PR. Di antara PR-nya ada ngapal-ngapalnya donga ngene iki. Ya, dites sebelum dites. Satu persatu seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu di sini ngoten ya napa Bu? Greges kira-kira Bu? Ya. Ya, male wis rasa-rasa nyang ya. Seperti itu wis tuwek-tuwek dikongkon ngapalno ngono paling ya. Bahasane ngoten paling. Subhanallah. Baik. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi ini hendaknya kita berupaya dan berusaha untuk menghafalkannya. Kalau tidak bisa menghafal, sementing apa sih maksudnya paham gitu loh. Ya kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan ya,
Innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah itu tidak mau menerima dari hati yang lalai. Ya, donga gak ro karepe, njaluk apa wis husnudzon ae, wis penting dongane Nabi mesti apike. Ngono ya. Enggak paham njaluk apa kok enggak paham wis, gitu ya. Ya, seperti ini jangan-jangan masuk dalam hadis Nabi, innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah tidak terima dari hati yang lalai. Di antara bentuk kelalaian apa? Tidak paham minta apa. Tidak paham jaluk apa, tidak paham. Gitu ya. Orang bicara lalu tidak paham apa yang dia bicarakan, ini jenengin apa, Bu? Ana wong ngomong tapi dia nggak paham apa yang dia omongkan, ini jenengin apa, Bu? Ngelendur. Ya. Iku jenenge ngelendur, subhanallah. Salat dari salam sampai dari salam sampai takbir lah. Dari takbir sampai salam gak paham, niku jenenge gelem diarani ngelendur, Bu. Kan gitu ya. Makanya harus usaha apa? Berupaya untuk memahami, paham apa yang sedang kita baca mulai dari takbir sampai salam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sehingga apa? Kita tidak sekedar kalau itu wajib berarti menggugurkan kewajiban, kalau itu sunnah sekedar melaksanakan yang sunnah, tapi kita nggak memahaminya. Ya maka berupaya naik level gitu ya untuk memahaminya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Tapi tidak terlalu memaksa kan gitu ya. Tidak terlalu memaksa ya, seperti itu ya. Karena ya ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Nah, di tempat kita di Pandaan begitu ya, dibuat halaqah. Yang mengajar bukan saya sih, yang ngajar itu ada ustaz yang tertentu ya, beliau dari pondok pesantren mana kan gitu ya. Kemudian ngajarnya masya Allah visioner banget begitu ya. Akhirnya buyar, ibu-ibu gak ono sing nyang, betul-betul dek teko ijenan kan ya. Soalnya PR tiap kali masuk ono PR begitu ya. Akhirnya kemudian enggak terlalu seneng gitu. Dikasih PR begitu. Soalnya perasaannya PR niku wis mari zaman biyen. Ngoten Bu nggih. Wis saiki wis gak usah PR Pak Ustaz gitu ya. Gak usah PR, sementing teko ngrungokno, nek nyatet perlu dicatat kan gitu ya. Dikon ngapalno ya wis gampang wis. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Kata mu'alif di sini, di antara bentuk khasaf adalah gempa yang mengguncang bumi. Ini juga bagian dari khasaf. Bukan sekedar penenggelaman, tapi juga goncangan gempa bumi, ini juga khasaf. Yang kemudian dengan goncangan bumi itu mengerobohkan negeri setelah kemakmurannya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa gempa akan menjadi banyak terjadi menjelang hari kiamat. Nah ini, hari ini, kita ini. Ya, kita ini ada pada zaman ini, zaman yang sering terjadi gempa. Ya, dulu dapat notifikasi terjadi gempa di daerah sini, pulau sini, dan ya, sering gitu ya. Kalau tidak tiap hari itu sering, dalam satu minggu ono berita notifikasi begitu gitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sekalipun mungkin tidak terlalu parah, tapi ada saja ya rumah-rumah yang hancur lalu apa begitu nih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Ada peringatan ya gempa bumi ya, tidak menimbulkan tsunami kan itu ya. Waspada, ini menimbulkan tsunami ya. Subhanallah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Di dalam Sahih Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbada al-ilmu, hingga ilmu dicabut. Ilmu dicabut itu dengan apa, Bu? Wafatnya para ulama. Itu ya. Jadi para ulama yang rasikh ilmunya, mendalam ilmunya dicabut oleh Allah nyawanya satu demi satu, dipanggil oleh Allah Taala. Lalu yang kedua apa? Wa taktsura az-zalazilu, banyak terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Ya di belahan bumi sana, belahan bumi sini dan seterusnya.
Dan sering di zaman kita ini sering kita sampai kepada kita berita yang demikian. Wa yataqaraba az-zamanu, zaman menjadi seakan-akan dekat. Ya. Zaman itu menjadi dekat. Ya, saling mendekat, cepat. Kita perasaan itu cepat, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Cepat sekali gitu ya. Ini koyo ane sik wingi kurban. Kate kurban mana bisa? Betul nggih? Sik ket wingi napa jenenge masang status perolehan hewan kurban. Saiki wis masang maneh subhanallah. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi cepat banget. Yataqaraba az-zamanu. Zaman menjadi apa jenenge dekat, semakin mendekat. Wa tadharu al-fitanu, fitnah merajalela, wa taksuru al-harju, dan juga banyak sekali terjadi pembunuhan. Zaman kita saat sekarang ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ada pada zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Para ulama diwafatkan satu persatu. Kita ada pada zaman itu. Gempa bumi, iya. Ya, masa ini seakan-akan berlalu dengan cepat, iya. Kita ada pada zaman itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, masa cepat itu bisa karena perasaan kita atau bisa karena transportasi. Ya, transportasi yang sekarang itu banter-banteran kan begitu nggih? Ya. Kalau dulu misalkan berangkat haji berapa bulan, Bu? Nen, Bu? Zaman dulu, Bu, zaman dulu masa kolonial. Misalkan gitu ya. Kan itu setahun ya. Setahun baru pulang. Berangkat 6 bulan, pulang 6 bulanan begitu ya. Pakai naik kapal dan seterusnya ya. Belum lagi yang darat tuh zaman dulu ya. Kalau sekarang subhanallah cepat sekali. Diringkes. Waktu itu diringkes. Kita ke Mekah itu hanya beberapa jam saja, diringkes. Ya, jadi yataqarabuz zaman. Itu bisa zaman itu terasa pendek bagi kita, atau jarak itu menjadi pendek bagi kita. Jarak menjadi pendek. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya, pendek. Ya. Kalau dulu misalkan kita surat-suratan membutuhkan berapa hari, Bu? Tahu surat-suratan tanda, Bu? Ya. Nang saudaranya kan ya, nang Kalimantan misalkan semacam itu. Kalau sekarang enggak butuh wis, enggak payu surat saniki ya. Tinggal kirim WA subhanallah. Bahkan sudah langsung video call, langsung ketemu dengan saudara kita yang ada di belahan sana. Itu yataqarabuz zaman. Zaman masa itu menjadi pendek. Kalau dulu membutuhkan sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, sekarang dilipat. Saat itu juga, detik ini juga kita mau ngobrol dengan mereka langsung sampai. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Itu kita ada di zaman ini, zaman itu. Sama sekalian rahmani rahmakumullah. Fitnah, fitnah syahwat, fitnah subuhat. Kan begitu ya? Fitnah syahwat, fitnah subuhat tiap hari. Ya. Kemudian wayak sural harju, banyak sekali terjadi pembunuhan. Tiap hari berita kematian, tiap hari berita pembunuhan. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Berarti kiamat itu memang benar-benar napa, Bu? Wis napa, Bu? Wis cithik ta suwe, Bu? Kira-kira nggih. Kira-kira awak dhewe niki menangi napa mboten? Kira-kira menangi napa mboten kira-kira kiamat? Lek ndelok kira-kira insyaallah ndak. Ya. Kenapa kalau menangi kiamat itu bahaya? Kenapa Rasul mengatakan syarrun nas, seburuk-buruk manusia, kan gitu ya. Taqumus saatu wa hum ahya, kiamat terjadi mereka masih hidup. Ini seburuk-buruk manusia, ya. Dan tidaklah terjadi di kiamat melainkan di seluruh permukaan bumi ini semuanya
kafir. Tidak ada seorang mukmin pun. Alhamdulillah kita masih ada di zaman yang kaum muslimin, orang-orang beriman, ya, masih sangat banyak. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, telah terjadi gempa bumi pada banyak negeri di selatan, timur dan barat. Akan tapi yang nampak adalah yang dimaksud dengan banyak tersebut adalah lingkupan, ya, dan terus menerusnya. Terus menerus berkesinambungan terus gitu ya, banyak. Ya, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib, itu hukuman yang pertama, al-khasfu. Sekarang hukuman yang kedua, al-maskhu, yaitu perubahan wajah. Wajahnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perubahan bentuk rupa, bentuk wajah. Rupa wajah anak Adam berubah menjadi rupa hewan dan atau selainnya. Ya. Hukuman ini telah terjadi pada Bani Israel yang mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas pada hari Sabtu. Allah berfirman, Al-Baqarah 65, "Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti." Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang mereka berbuat melampaui batas di antara mereka pada hari Sabtu. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel untuk mengambil ikan hari Sabtu. Ya. Tapi begitu hari Sabtu yang mereka dilarang untuk ngambil ikan nih ada di pinggir pantai ngawe. Mencolot gitu ya, wis ngetok-ngetok awake dhewe ya. Ngece itu seakan-akan apa iwak iku ngece gitu ya. Aku minggir kon golek njupuk ngono ya. Itu kalau kita dramatisir Bu gitu ya. Tapi begitu selain hari Sabtu wis gak blas. Ya, gak kelihatan, gak nampak sama sekali. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Ya itu kan sebagai ujian ya bagi mereka tunduk patuh enggak kepada Allah Taala. Lalu apa yang mereka perbuat? Mereka pasang jaring hari Jumat, lalu mereka panen hari Ahad, iwake hari Sabtu, padha wae. Gitu ya. Mereka pasang jaring hari Jumat, ya, lalu mereka ambil jaringnya hari Ahad. Begitu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Mereka pakai khilah begitu, ya. Khilah. Ya. Jadi pakai khilah seperti itu. Ya tujuannya mereka apa? Ngambil ikan hari Sabtu. Faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian apa? Kera yang hina, dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kera mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, kami jadikan mereka kera dan babi. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mereka benar-benar berubah jadi kera dan babi, atau muka mereka muka kera, muka babi. Waliyadzubillah. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Ini hukuman kepada mereka. Dari Ibnu Hibban, ya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan hikmahnya, mereka Bani Israel yang mereka telah dirubah jadi kera, jadi babi, misalkan ya, tidak berketurunan. Mereka mati setelah itu. Gitu ya. Jadi jangan pernah mengatakan misalkan saking bencinya Bani Israel lalu ngomong anjing ini keturunane ketek. Ya, gitu ya. Tapi kalau saudaranya boleh. Saudaranya kera, gitu ya. Karena kan yang mati saudara mereka kan itu ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Taib kita lanjut. Dari Ibnu Hibban, la taqumus sa'atu hatta yakuna fi ummati khasafun wa masfun wa qadhfun. Tidak akan terjadi kiamat hingga akan ada pada umatku, ya, khasfun penenggelaman, wa maskhun perubahan rupa, wa qadhfun dan pelemparan batu. Ini sudah menjadi tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada riwayat Imam At-Tirmidzi, yakunu fi hadhil ummati aw fi ummati, akan ada pada umat ini atau pada umatku khasfun aw maskhun aw qadhfun. Akan terjadi apa? Penenggelaman, perubahan rupa atau pelemparan batu pijar. Fi ahlil qadar, pada pengikut qadariyah. Ini orang-orang yang menolak takdir. Mereka tidak mempercayai takdir. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perubahan bentuk rupa terjadi pada umat ini dan mesti akan terjadi. Ia akan terjadi pada dua kelompok. Yang pertama, ulama su yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yang asik di dalam mengkonsumsi khamr dan segala yang diharamkan. Suatu ketika hal ini akan terjadi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, kita tinggal nunggu saja kan begitu nggih. Memenangi masa itu enggak begitu. Yang hasil apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tiada lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan terjadi tiga hukuman ini. Beliau berkata, adanya hukuman khasaf dan masakh hanya jika mereka telah menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan ini dengan takwil yang fasid rusak. Ya, kalau mereka telah mengharamkan tanpa syubhat nih, menghalalkan tanpa syubhat. Beda dengan orang yang menghalalkan dengan syubhat. Ini menghalalkan tanpa syubhat. Nah, dalam hadis ini apa tadi Bu? Tiga tanda itu nyanyian, penyanyi perempuan, biduanita. Lalu alat-alat musik, kemudian khamr. Ya, jadi mereka menganggap biduanita ini boleh halal misalkan begitu nggih, atau alat-alat musik ini halal tanpa syubhat misalkan begitu ya. Atau khamr. Ya, kalau khamr subhati opo khamr gitu ya. Itu jelas nih jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Jadi ini dikatakan oleh mu'allif di sini. Jadi perkara yang diharamkan ini dengan takwil yang pasti rusak. Maka sebenarnya jika mereka menghalalkannya bersamaan dengan keyakinan bahwa syariat telah mengharamkannya, maka mereka telah kafir dan tidak menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya mereka mengakui keharamannya, maka tidaklah mereka akan dihukum dengan masakh, sebagaimana keseluruhan orang yang melakukan kemaksiatan ini dengan pengakuan mereka bahwa ia adalah sebuah kemaksiatan. Jadi mereka akan diatap saat mereka mengatakan apa yang kulakukan ini halal. Benar-benar napa halal ya. Sehingga dia terjatuh dalam kekufuran yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan tiga hukuman ini ya. Kemudian hukuman yang ketiga yakni qadzaf, pelemparan batu pijar ya, pelemparan batu pijar. Batu apa ya, batu dari langit, batu pijar dari langit. Ia adalah azab yang dengannya Allah mengadab kaum Lut alaihi salatu wassalam saat mereka kufur dan melakukan dosa-dosa besar yang membinasakan. Yang terjadi apa? Diangkat buminya, dibalik, kemudian tatkala dibalik sambil dilempari dengan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qamar, Al-Qamar 34, "Inna arsalna 'alaihim hasiban." Sungguh kami telah kirimkan kepada mereka hasiban, angin yang membawa batu. Illa ala Lutin, kecuali keluarga Lut, najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi ini yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut. Ya. Yang Allah balik mereka seperti dalam ayat surah Hud ayat 82 83 itu di bawahnya. Falamma jaa amruna, maka tatkala telah datang kepada kami telah datang perintah kami, ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian atasnya bagian bawahnya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka
dengan bebatuan dari sijil, tanah tembikar yang terbakar, ya. Musawwamatan inda rabbika, yang diberi tanda di sisi Rabbmu, di mana batu-batu pijar itu sudah ada namanya masing-masing, tidak akan mengenai kecuali yang sudah ditetapkan, dan orang itu tidak bisa menghindar. Ya, kemana saja dia menghindar, batu itu akan nyusul dia. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ditutup ayat ini dengan firman-Nya wa ma hiya minadh dhalimin biba'idin, dan tidaklah ia hukuman itu jauh dari orang-orang yang zalim. Artinya dekat, ya. Orang-orang yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum yang Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan cara ini, maka itu tidak jauh darinya, itu dekat darinya. Bisa jadi dia nanti akan diadab dengan cara seperti ini. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Mujahid rahimahullah berkata, tidaklah batu tersebut jauh dari orang-orang yang zalim dari umatmu wahai Muhammad. Ya, tidak jauh juga dari umat ini kalau mereka melakukan amal seperti amal yang diperbuat oleh kaum Lut, ya. Qatadah dan Ikrimah radhiyallahu taala anhuma berkata, yaitu batu tersebut tidaklah jauh dari orang-orang zalim dari umat ini, dan Allah tidak akan melindungi seorang zalim pun darinya setelah itu. Ya, artinya ini diancam begitu ya. Dan ancaman ini bisa mengenai siapa saja, hatta umat ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh umat yang diadab dengan adab ini, bisa jadi itu tidak jauh dari umat ini kalau mereka mengikutinya, ya, melakukannya. Kemudian kata mu'allif di sini, ia adalah adab yang dengannya Allah mengadab pasukan gajah. Pasukannya siapa, Bu? Abraha, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafal kabeh niki insyaallah nggih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Rabbmu perbuat terhadap ashabul fil, pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Warsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung ababil yang datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, tarmihim yang akan melempari mereka bihijaratim min sijil, dengan batu yang berasal dari sijil, neraka, tanah yang terbakar. Ya ikhwafillah rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengadab dengan cara seperti ini kepada pasukan gajah. Dalam surah Al-Mulk ayat 17 Allah berfirman sebagai peringatan kepada kaum Quraisy, am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, an yursila alaikum hasiban, yang Allah dia akan mengirimkan kepada kalian badai yang berbatu, badai tapi membawa batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalau kamu akan mengetahui akibat dari mendustakan peringatanku. Jadi badai yang membawa bebatuan. Pada napa jenenge satu negeri ya, satu daerah begitu ya, ono badai, pusaran angin, kendene sing mecetat napa iwak Bu ya. Ya, saya pernah lihat itu video apa gitu ya. Jadi mencetat iwak di daratan begitu dibawa sama badai. Untung niku iwak Bu nggih duduk napa? Duduk napa? Batu. Gitu ya. Itu kan sebuah gambaran begitu. Kalau Allah mau, angin itu akan bawa batu. Ya, itu pelajaran berharga bagi orang mukmin. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Itu pelajaran berharga bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat gitu ya, memerintahkan kepada angin itu untuk mengangkat ya ikan-ikan semacam-macam begitu ya, sampai dilemparkan ke daratan yang jauh ya, dengan angin puting beliung itu ya, membawa macam-macam seperti itu. Maka Allah Maha Kuasa untuk menjadikan angin-angin itu membawa bebatuan. Kita ingat bahwa Nabi Sulaiman itu kendaraannya apa Bu? Angin.
Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Ya, beliau kalau ke Mekah itu naik haji pakai naik angin, diperintahkan semaunya. Jadi angin ini bisa membawa sesuatu, membawa barang dan sebagainya dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Baik. Au yursila mana tadi? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Dia juga berfirman dalam surah Al-Isra 68, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban, sama maknanya. Apa kamu merasa aman Allah akan yakhsifa bikum janibal barri, Allah akan bolak-balikkan sebagian daratan bersama dengan kamu. Aw yursila alaikum hasiban, atau Allah kirim atas kalian hasiban, angin keras, ya, yang membawa bebatuan kecil. Kemudian kata mu'alif, lalu kapankah hukuman-hukuman ini akan turun menimpa umat ini? Khasaf, masakh dan qadhaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumuru. Jika penyanyi wanita, bidu wanita itu nampak merajalela, wal ma'azifu dan alat-alat musik, wa syuribatil khumuru dan khamar-khamar itu pun dikonsumsi. Maka tiga ini adalah tiga perusak. Qainat adalah bentuk jamak dari qainah, yang dimaksud dengannya adalah gadis penyanyi, para penyanyi perempuan. Tidak ada permasalahan dengan keberadaannya sebagai seorang gadis, namun masalahnya adalah keberadaannya sebagai seorang penyanyi. Ya, bidu wanita, subhanallah. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Sampai waliyadzubillah ada acara yang nafasnya keagamaan ngundang bidu wanita, nafase tok keagamaan, Bu. Ya, bernafas ya. Tapi kemudian mengundang bidu wanita, subhanallah, joget pisan gitu, subhanallah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik. Ini saya kemarin diperlihatkan video apa jenenge, ada aturan ke KUA misalkan begitu, ya. Yang mau nikah ono joget yel napa? Apa nih? Sakinah, ya. Ditunjukkan aku lah dikongkon ngene. Joget-joget ngene. Subhanallah, ki opo-opoan gitu, ya. Subhanallah, iki ngono usule sapa, keblek banget gitu kan. Ya. Ini usule sapa model kayak begitu itu, ya. Iki paling sing usul iki anu napa jenenge? Ya, sing ngetano aturan iki paling seneng joget TikTok paling. Iki maksudnya apa, subhanallah? Ditunjukkan gitu, ya, kepada saya sing ngarep napa lanang sing mburi wedok joget-joget. Iki karepe apa zaman saiki ngene iki? Hah? La haula wala quwata illa billah, ya. Apa-apaan itu, ya? Hah? Baik. Dikongkon ngono katene. Ya Allah. Ini jenis musibah, musibah, ya, dia ono disetel apa, ono musiki disetel, no marono kongkon nyanyi, kongkon joget. Aduh, haula wala quwata. Masih ke arah pindik kono apa paling. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Demikian juga al-ma'azif, ia adalah alat-alat musik, dan ini adalah termasuk di antara perkara yang menyebar dengan penyebaran yang besar pada hari-hari belakangan ini. Ya, ini sudah tidak kita ingkari gitu, ya. Dan tidak selayaknya bagi seorang pun ragu-ragu akan keharaman mendengar alat musik ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, Ahmad, ya, sebutkan dalam Sahihul Jami', silsilah hadis sahihah, ya, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih di Sunan wal Masanid. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku kaum yang mereka menghalalkan apa, Bu?
zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Saya pernah melihat podcastnya seorang raja musik. Subhanallah. Ya, disampaikan kepada dia dalam podcast itu, gimana pendapat Anda, Bang? Sampai lanjut dewe Bang Sopo. Ya. Gimana pendapat Anda, Bang, tentang hadis? Ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku ini satu kaum yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Jawab dia bikin kita geleng-geleng. Itu kan kalau sepaket. Jawabannya gitu, sepaket. Itu kalau sepaket. Kalau paketannya ada zinanya, ada sutranya, ada khomernya, ada alat-alat musiknya, haram. Itu kalau sepaket. Berarti kalau musiknya gak paketan sama zina, gak paketan sama sutra, gak paketan sama khomer, halal. Subhanallah. Berani ngomong ngene iku? La haula wala quwata illa billah ya. Iso ngomongi paketan. Iki melok sapa jenenge wong iki ya? Ya. Melok ulama siapa begitu ya? Punya apa anggapan paketan gitu, subhanallah gitu ya. Ya mangkelno ya apa kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq dengan sigat jazm, yakin dan kuat. Maka hadis tersebut sahih menurut beliau. Dan hadis tersebut telah diriwayatkan secara mausul oleh Ismaili dalam mustakhrajnya. Di samping tadi itu saya keluarkan juga takhrijnya, juga dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad ya. Disebutkan juga dalam Sahihul Jami' dan seterusnya ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i berkata, tidak ada penolehan kepada Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Hafidz. Yang ini biasa dipakai oleh mereka yang membela musik mati-matian, itu pakai pendapatnya Ibnu Hazm. Ya, di dalam membantah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Amir dan Abu Malik Al-Asy'ari dari Rasulullah SAW. Tadi kemudian menyebut hadis tadi akan benar-benar ada di antara umatku yang menghalalkan zina, sutra baik yang laki-laki, khamr dan alat-alat musik. Dari sisi bahwa Al-Bukhari menyebutkannya seraya berkata, Hisham bin Amr berkata, lalu dia menyebutkannya dengan sanadnya karena dianggapnya mu'allaq. Maka Ibnu Hazm mengklaim bahwa ia adalah munqati antara Al-Bukhari dan Hisham. Lalu dia menjadikannya sebagai jawaban dari berhujjah dengannya atas pengharaman alat-alat musik. Maka dia telah melakukan kesalahan di dalamnya dari beberapa sisi. Yang pertama, hadis tersebut sahih, lagi dikenal sebagai hadis yang muttasil dengan syarat as-sahih. Al-Bukhari kadang melakukan yang semisal itu karena keberadaannya telah menyebutkan hadis tersebut di tempat lain dari kitabnya dengan sanad muttasil. Yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kitab Sahih Bukhari itu sebenarnya bukan untuk orang awam. Itu untuk orang sing ngerti hadis. Gitu ya, sebenarnya kan ini ya. Sebenarnya itu bukan, beliau susun itu bukan untuk orang awam, tapi disusun itu untuk orang yang sudah punya perbendaharaan hafalan hadis. Sehingga kita melihat di sana ada kecerdasan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab-kitab beliau dalam Sahih Bukhari maupun dalam Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya begitu ya. Beliau menyebutkan hadis karena dianggap yang baca wis paham. Lagi ono hadis semacam ini di tempat yang lain begitu ya. Itu isyarat begitu. Jadi kalau hanya sekedar melihat Sahih Bukhari lalu kemudian disebutkan secara mu'allaq tanpa ada sanadnya, lalu dia dhaifkan, dia salah besar karena dia belum tahu ya apa namanya, atau dia tidak paham bahwasanya Al-Bukhari rahimahullahu taala menyusun kitab itu bukan untuk orang awam yang awam hadis. Sing gak ngerti napa? Hadis. Bukan dari kalangan penuntut ilmu dan ahli hadis. Gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, makanya di sini disebutkan kadang melakukan semisal itu karena keberadaannya telah menyebutkan hadis tersebut di tempat lain dari kitabnya dengan sanad yang muttasil.
Dan kadang dia melakukannya untuk tujuan selain itu dari berbagai sebab yang tidak disertai oleh cacat inqita', yakni terputus sanadnya, ya. Makanya Sahih Bukhari disepakati oleh kaum muslimin, ya, semuanya dari awal sampai akhir begitu, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa umat ini akan mendapatkan suatu dari hukuman-hukuman yang telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka yang wajib adalah sangat berhati-hati dari bermaksiat kepada Allah. Nas-nas tersebut telah menunjukkan bahwa kemaksiatan bisa mengakibatkan yang demikian, seperti kesyirikan, kezaliman yang melampaui batas, durhaka pada dua orang tua, sombong, mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan kaum Lut, ghulu, berlebihan dalam urusan agama, mengkufuri nikmat Allah, zina, riba, minum khamar, semuanya ini mendatangkan apa? Hukuman, mendatangkan bencana. Semuanya ini mendatangkan bencana di dunia sebelum dia di akhirat, ya. Seluruh kemaksiatan ini telah pasti di dalam agama kita bahwa ia adalah satu sebab turunnya azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Makanya kemudian mu'alif di sini berdoa, saya mohon kepada Allah agar meliputi kita dengan maafnya, amin. Agar ia memperlakukan kita dengan apa yang dia adalah ahlinya, dan agar ia mengampuni kita. Maka demi Allah, seandainya dia memperlakukan kita dengan perkara yang kita adalah ahlinya, maka pastilah kehancuran lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Dan kita bersyukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa kepada Allah agar umatnya tidak dihukum dengan hukuman yang menimpa umat yang terdahulu. Maka tidak akan ada di umat Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dihukum rata semuanya kena, enggak, sampai habis. Seperti kaum Nabi Nuh habis, seperti kaum Nabi Lut habis, seperti kaum Nabi Su'aib habis, saabang cindile. Saabang cindile itu kan nama jenenge hiperbola nge, saabang cindile. Cari orang Jawa kan begitu, ya. Entek-entekan itu, ya. Enggak. Jamaah sekalian rahimahumullah taala. Tsunami Aceh misalkan, ya, ribuan orang, tapi enggak habis musnah, enggak akan seperti ini apa terjadi di zaman dulu, ya. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaihim min dabbah. Seandainya Allah itu menghukum manusia dengan sebab kezaliman, enggak akan disisakan. Ya, tidak akan disisakan, ya. Bukan hanya sekedar itu, ya. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah menghukum manusia dengan apa yang sebab mereka perbuat, ma taraka 'ala dhariya min dabbah. Allah tidak akan tinggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk pun. Tapi Allah itu lebih besar, lebih banyak rahmatnya daripada hukumannya. Rahmatnya wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, gitu, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum sekedar dosa, ngelakoni dosa langsung dihukum, entek awak dhewe ket biyen Bu, gak kober urip. Kira-kira ngono nggih. Gak kober urip, ya. Wis gak kober tumbuh kira-kira ngono, ya. Ya. Wis gak biyen wis napa jenenge ambles pisan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan rahmatnya daripada murkanya. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Ada waktu kita buka tanya jawab, pertanyaan kita persilakan. Silakan Bu. Tidak ada Bu. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya mari, mulai. Mulai awan.
Belum mulai isu. Tapi demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan bimbingan kepada kita untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.